Di episode sebelumnya pertarungan epik Wang Lin alias Cheng Niu dengan Li Yuanfeng mengguncang seluruh bintang. Tapi di balik itu, Wang Lin menghilang, dan muncul di tempat tersembunyi, membangkitkan sosok legendaris, Si Tunan. Ia menyatukan kembali lengan-lengan sahabatnya dan memulihkan jiwanya yang terbelenggu selama berabad-abad. Namun itu belum cukup, Wang Lin menuju Sekte Pemurnian Jiwa, tempat rahasia kekuatan sejati tersembunyi. Di sana, ia memperoleh bendera jiwa 1 miliar ratapan. Bendera ini berisi jeritan 1 miliar jiwa yang nyaris menghancurkan Wang Lin dari dalam. Tapi dia berhasil, dan sekarang, bendera itu miliknya. Dengan kekuatan itu, ia menuju klan setan raksasa, menyiapkan perang, dan takdir mulai bergerak. Apakah Qihu akan menjadi sahabat, atau pengkhianat? Pertempuran besar, sudah di ambang pintu. Di tengah langit kelam klan setan raksasa, suasana membeku oleh aura ketegangan yang tak kasat mata. Wang Lin berdiri tegak di antara lebih dari 100 anggota klan yang telah tersegel, ekspresi mereka menggambarkan kepahitan dari kenyataan yang tak terelakkan. Di hadapannya, Qihu, teman, namun juga anak kandung dari tanah ini, menggenggam konflik di dalam hatinya. Cheng Niu, suara Qihu pecah dalam emosi yang sulit dikendalikan, jika kau anggap aku teman, pergilah dari tempat ini. Wang Lin memandangnya dalam diam, lalu menjawab lirih namun tegas, Qihu, satu-satunya alasan mereka masih hidup, adalah karena kau. Namun kedamaian singkat itu musnah. Aura menindas muncul dari segala penjuru, dan 3 tetua berjubah ungu muncul membawa tekanan spiritual tingkat tinggi. Aku menantangmu, Cheng Niu, seru salah satu dari mereka. Tapi Wang Lin hanya menatapnya dingin. Kau tidak layak. Dengan satu pukulan, ia memaksa tetua itu mundur. Darah mendidih dan bisik-bisik ketakutan pun merebak. Mata semua tetua kini terbuka terhadap satu kenyataan, pria ini, bukan musuh biasa. Saat formasi rahasia Heaven Passage dibuka, 12 pilar hitam menjulang di keempat penjuru klan, suatu ritual kuno dimulai. Lagu aneh berkumandang dari ribuan mulut yang duduk bersila. Suara itu, seperti kutukan dari zaman purba, seperti perintah surgawi yang tak bisa dibantah. Tubuh leluhur kami pun hanya mampu menahan 8 pukulan formasi ini, gumam Qihu putus asa. Kau tidak akan bertahan, Wang Lin. Namun Wang Lin tertawa getir. Qihu, 2 tahun lalu aku berutang padamu. Tapi hari ini, kita impas. Pilar pertama runtuh oleh tinjunya. Boom! Pilar kedua menyusul, lalu ketiga, keempat, hingga ke-8. Tangannya berdarah, tubuhnya terkoyak, tapi niatnya tak tergoyahkan. Aku akan menghancurkan semuanya. Ini, pilar ke-12. Dalam raungan dahsyat, tubuh Wang Lin membesar, menjelma menjadi raksasa berwujud dewa kuno. Dengan dada terbuka yang penuh luka dan 3 bintang di dahinya yang berputar seperti galaksi, ia berdiri menantang langit. Formasi Heaven Passage, musnah. Keheningan menyelimuti. Wang Lin menatap langit dan mengangkat jarinya, lalu berseru, klan setan raksasa, mulai hari ini, tidak ada lagi kultivasi yang akan melampaui tahap formasi inti kecuali seizin Wang Lin. Ini, hukumku. Dan dengan itu, gas abu-abu meresap masuk ke dalam tubuh setiap anggota klan. Segel abadi pun ditanamkan. Namun dari kedalaman bumi, di gua emas setinggi 500 km di utara, leluhur sejati klan setan raksasa membuka matanya. Wajahnya tampan, tapi pandangannya dingin bagaikan kutukan abadi. Wang Lin, nikmati kesombonganmu selagi bisa. Setelah aku selesai, aku akan membunuhmu, dan membuka segelmu. Dari tasnya, sebuah pedang surgawi terbang keluar. Dari dalamnya, Su Li Guo muncul dalam bentuk asap hitam. Roh pedang ini mengutuk Wang Lin, namun kini telah memilih tuan baru, leluhur setan raksasa. Berikan aku satu kesempatan, Tuan, biarkan aku menusuk iblis itu terakhir kalinya, desis Su Li Guo penuh dendam. Leluhur itu tertawa, dan dunia kembali sunyi, bersiap menyaksikan benturan 2 kekuatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Di belakangnya, sosok dewa kuno muncul, memantulkan gerakan yang sama persis dengannya. Dengan satu pukulan lembut, energi surgawi melesat keluar, mengguncang langit dan bumi. Leluhur klan iblis raksasa menyambut serangan itu dengan tinju raksasa yang membawa kekuatan iblis purba. Ledakan besar menggema di udara. Tubuh raksasa Wang Lin hancur berkeping-keping, tetapi matanya bersinar dengan tekad baja. Kekuatan pedang surgawi yang ditunggangi oleh jiwa Su Li Guo muncul. Tapi saat leluhur iblis raksasa bersiap untuk memberikan serangan akhir, Su Li Guo berkhianat. Pedang surgawi tiba-tiba berbalik arah dan menebas lengan kiri leluhur iblis raksasa. Darah segar menyembur, dan raungan amarah pun terdengar.
Su Liguo, orang tua ini akan mengekstraksi jiwamu dan memurnikanmu hidup-hidup dalam api yang... teriak leluhur itu. Namun Su Liguo tertawa puas. Bocah nakal, aku adalah Su yang paling cerdas. Wang Lin tersenyum dingin. Kau melakukan yang baik. Setelah kami membunuh orang ini, aku akan membawamu ke medan perang asing. Mereka melanjutkan pengejaran. Leluhur iblis raksasa, marah dan luka parah, mencoba menggunakan senjata rahasia klan mereka, sebuah obor hitam yang membangkitkan binatang api raksasa. Api berkobar di seluruh medan perang. Binatang buas setinggi 100 kaki menerjang Wang Lin. Tetapi Wang Lin tidak goyah. Ia mengibarkan bendera larangan dan meledakkan serangannya. Gas pembatasan menjadi tombak, menembus tubuh binatang api. Ledakan dahsyat mengguncang bumi. Lalu, Wang Lin melepaskan 1000 fragmen jiwa yang terkumpul dalam bendera jiwa. Semua jiwa itu di bawah kendali Li Yuanfeng, menyerang binatang api tanpa ampun. Binatang itu hancur. Namun, leluhur iblis raksasa masih belum menyerah. Ia memanggil kapak merah darah leluhur, sebuah artefak legendaris yang digunakan oleh pendiri klan mereka. Dengan kapak itu, auranya berubah total, menjadi monster yang lebih kuat dari sebelumnya. Pertarungan sengit antara Wang Lin dan leluhur iblis raksasa dimulai. Kapak merah bertabrakan dengan pedang surgawi. Setiap tabrakan mengguncang langit dan bumi. Wang Lin mundur 1000 kaki. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Tapi ia tidak menyerah. Dengan suara rendah dan tenang, ia berbisik. Bendera jiwa 1 miliar jiwa. Aktif. Langit gelap. Ribuan jiwa terbang keluar dari bendera. Fragmen jiwa transformasi jiwa emas ungu muncul, membentuk formasi yang bisa menghancurkan langit. Leluhur iblis raksasa akhirnya menyadari kebenaran, ini adalah senjata dari sekte pemurnian jiwa, kekuatan legendaris yang sudah hilang dari dunia. Ia panik, ia takut, tapi sudah terlambat. Ledakan demi ledakan mengguncang medan pertempuran. Petir merah menyambar dari langit, membawa kapak iblis yang menggema dengan aura pembunuhan. Tapi semua itu diserap oleh bendera jiwa. Wang Lin menggerakkan tangannya dan berteriak. Melahap, 1000 jiwa menyerbu maju. Fragmen jiwa utama membentuk jaring cahaya emas, menjebak petir dan kapak. Jiwa-jiwa itu menghancurkan segalanya. Leluhur iblis raksasa batuk darah, tubuhnya rapuh seperti sekantung tulang. Dan ketika ia mencoba kabur, fragmen jiwa transformasi jiwa menyerang sekali lagi. Raungan kesakitan dan jeritan jiwa terakhir terdengar. Leluhur iblis raksasa lenyap dalam badai jiwa. Bayang-bayang ancaman baru di tepi timur klan iblis raksasa, seorang wanita berjubah ungu menonton semuanya. Ia adalah Lady Liu Mei, murid sekte pemurnian jiwa yang diasingkan. Matanya menyipit. Aku tidak menyangka Dutian akan menyerahkan bendera jiwa 1 miliar jiwa pada Wang Lin. Tapi sebelum ia bisa maju, seorang pria kekar dengan topi jerami muncul. Dia adalah salah satu dari 4 kandidat terpilih dari Yunque. Lawanmu adalah aku, katanya tenang. Perjalanan Wang Lin belum selesai. Ancaman baru muncul. Dunia kultivasi akan berguncang. Langit gelap menyelimuti medan perang. Wang Lin berdiri tegak, tatapan tajamnya tak pernah goyah meski badai energi spiritual melanda. Di hadapannya, leluhur klan setan raksasa, makhluk legendaris yang bahkan membuat para ascendan gemetar, mengayunkan kapak keramat yang membawa kekuatan keturunan purba. Dengan raungan ganas, nenek moyang itu melemparkan kapaknya langsung ke arah Wang Lin. Pedang surgawi Wang Lin segera muncul, bersinar terang menantang serangan. Tabrakan terjadi, ledakan besar mengguncang langit, mengirimkan gema hingga ke dasar bumi. Wang Lin terpental puluhan kaki, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tapi matanya tetap dingin. Dengan satu isyarat, bendera jiwa 1 miliar jiwa berkibar di udara. Ribuan fragmen jiwa keluar seperti angin topan, siap menyerbu. Leluhur klan setan raksasa tersenyum masam. Kau pikir hanya kau yang punya rahasia? Katanya sambil menghirup napas dalam-dalam. Jiwa asalnya bergetar, dan kekuatan garis keturunan yang terkunci selama ribuan tahun mulai terbuka. Sekilas cahaya raksasa muncul di atas kepalanya, pusaran energi tak terbayangkan yang menghisap segala sesuatu di sekitarnya. Fragmen jiwa Wang Lin mulai runtuh satu persatu, terlalu lemah untuk bertahan. Jika aku harus jatuh, kau juga akan kutarik ke jurang kehancuran. Teriak leluhur itu. Wang Lin tersenyum dingin. Benarkah? Dia mengarahkan tangannya pada bendera jiwa, dan ribuan jiwa lainnya bergegas maju, kali ini bukan untuk menyerang, tapi untuk mengorbankan diri. Mereka menembus pusaran, menghantam langsung ke jiwa asal leluhur klan setan raksasa. Erangan kesakitan bergema di udara. Leluhur itu mencoba mempertahankan tubuhnya, tapi sudah terlambat. Fragmen-fragmen jiwa Wang Lin melahapnya tanpa ampun. Tubuhnya mengerut, jiwa asalnya runtuh, dan akhirnya, hilang. Pertarungan berakhir. Namun, kekuatan garis keturunan masih aktif.
Pusaran semakin kuat, menghisap segalanya termasuk Wang Lin sendiri. Tapi ia tidak panik. Dengan cepat, ia mengaktifkan formasi penyegelan yang telah disiapkannya. Fragmen-fragmen jiwa membentuk rantai emas, memberinya waktu yang cukup untuk bertindak. Mata Wang Lin menyala. Dia melihat kapak leluhur klan setan raksasa yang tertancap di tanah. Dengan tenaga spiritual terakhirnya, ia mengulurkan tangan. Kumpulkan. Kapak itu bergetar hebat, menolak keinginan Wang Lin. Tapi ia tak menyerah. Jiwa emas ungu muncul, membantu menarik kapak ke arahnya. Saat tubuhnya hampir lenyap ke dalam pusaran, kapak berhasil masuk ke dalam tasnya. Dan dalam sekejap, Wang Lin menghilang dari planet Suzaku. Di ruang kosong, rahasia baru terbongkar. Wang Lin muncul di tengah kehampaan luar angkasa. Napasnya terengah-engah. Kekuatan keturunan itu benar-benar mengerikan, gumamnya. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan kompas bintang. Li Yuanfeng dan leluhur klan setan raksasa sudah mati. Aku harus kembali ke Suzaku. Wan Er sedang menunggu. Kompas bintang dinyalakan. Wang Lin terbang kembali ke planet yang penuh kenangan itu. Namun, saat melewati sebuah planet kecil, ia teringat sesuatu. Aku pernah mendarat di sini, ada formasi transfer. Ia turun dan menemukan arai kuno di puncak gunung. Wang Lin duduk, membagi tubuh asli dan avatar. Tubuh aslinya tenggelam ke inti planet, tempat ia bisa berkultivasi tanpa gangguan. Di bawah tekanan ekstrim magma, Wang Lin mengeluarkan kapak leluhur klan setan raksasa. Kapak itu memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Kekuatanmu mengagumkan, tapi aku takkan memaksamu keluar. Aku akan menekan roh kapakmu dengan bendera jiwa dan jiwa asalku. Lihat saja sampai kapan kamu bisa bertahan. Setelah itu, ia membuka tas milik leluhur klan setan raksasa. Banyak harta karun berharga di dalamnya, tapi dua hal menarik perhatiannya. Yang pertama adalah botol giok merah berisi cairan seperti darah. Wang Lin mencium baunya dan mengenalinya. Ini, darah dewa kuno. Senyum tipis terbentuk di wajahnya. Aku bisa gunakan ini untuk meningkatkan kemampuan dewa kuno yang selama ini tak sempurna. Ini layak dari harga pertarungan ini. Hal kedua adalah roda kecil berkarat. Wang Lin mendengus pelan. Tapi Suli Guo, roh pedangnya, tampak gelisah. Ada jiwa di dalamnya, tolong bebaskan dia, Tuan. Wang Lin curiga. Dengan hati-hati, ia memeriksa roda itu. Simbol aneh muncul, memancarkan cahaya hijau yang menetralkan energi spiritual. Roda ini ternyata penjara jiwa. Suli Guo terus memohon, bahkan sampai melawan Wang Lin. Tapi setelah Wang Lin pecahkan roda itu, sosok wanita cantik muncul dari cahaya merah. Kakak Su, akhirnya kau datang menyelamatkanku. Suara dan aura wanita itu mengandung kekuatan ilusi iblis yang sangat kuat. Bahkan Wang Lin nyaris terpengaruh. Hanya teknik penyegelan jiwa yang membuatnya sadar. Tapi Suli Guo lengah. Ia terhipnotis lagi. Wanita itu tersenyum manis. Ayo kita bersenang-senang bersama. Wang Lin mendengus dingin. Kau berani menggunakan ilusi iblis di depanku. Bendera jiwa berkibar. Ribuan fragmen jiwa muncul, langsung mengepung wanita itu. Li Yuanfeng, dalam bentuk fragmen jiwa, juga ikut menyerang. Namun wanita itu malah tertawa. Kalian ingin membunuhku. Tapi aku bukan musuh, aku ingin membantu kalian. Ilusinya bekerja. Fragmen jiwa mulai ragu. Bahkan Suli Guo hampir menyerang Wang Lin jika bukan karena pengaruh bendera jiwa yang kuat. Akhirnya, Wang Lin menjebaknya. Wanita itu ditangkap, dipaksa mengungkap identitasnya. Meiji, bisiknya dengan senyum palsu. Hanya sebuah fragmen jiwa, tapi dengan domain ilusi yang sangat kuat. Wang Lin menyipitkan mata. Rahasiamu sangat berbahaya, tapi sekarang, kau milikku.